Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Kak Aceh di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik, apa kabarnya nih pagi hari ini? Baik-baik aja kan? Adik-adik, saatnya kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita mau bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Adik-adik, nah yuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Mars Pelkat Pelayanan Anak secara bersama-sama. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian sukacita dengan gerakan ya. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan Jalan Serta Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara sampai hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini atas kasih setia dan kasih karunia Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara live streaming di YouTube dan juga Facebook. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau menyertai ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nah sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berikanlah kami hati yang mau duduk tenang dan diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengarkan, tapi juga kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Adik-adik sudah pegang Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah, adik-adik buka dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama dengan teman kalian dari sektor penil, Michael Hehakaya. Pada Alkitab hari ini, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan penunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, judul pelajaran kita pada hari ini adalah Iman adalah percaya. Jadi, iman adalah sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Iman adalah sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah untuk kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mau mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan perintah-perintahnya. Adik-adik, melakukan firman Tuhan itu tidak mudah loh. Contohnya nih, kalau ada teman kita yang marah sama kita, terus melakukan perbuatan yang kasar kepada kita, seperti yang ada di dalam gambar ini. Kadang-kadang kita kepancing kan? Ya enggak? Nah, kadang-kadang kita juga melakukan hal yang kasar kepada teman kita itu. Padahal ya adik-adik ya, di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat kasar sama kita. Nah, dahulu kala ada orang-orang yang sangat percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang tidak suka sama mereka, sehingga orang-orang percaya itu sering diperlakukan kasar, dihina, dipermalukan, dan ditindas oleh orang-orang yang tidak suka sama mereka. Surat Ibrani ini dikirim kepada orang-orang yang sedang ditindas dan diperlakukan kasar tersebut. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis surat ini. Tapi Kak Celi percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai orang yang menulis surat ini untuk menguatkan dan menasehati orang-orang yang sedang ditindas pada waktu itu. Tuhan memberi hikmat
kepada penulis surat Ibrani ini untuk mengingatkan orang-orang yang ditindas supaya tetap bertekun dalam iman dan saling menjaga supaya mereka semua tetap dekat sama Tuhan. Adik-adik, di dalam bacaan kita pada hari ini ada 3 orang yang diceritakan. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan Allah. Siapa mereka? Nih, orang pertama yang diceritakan di dalam bacaan kita hari ini adalah Habel. Bapak Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Suatu hari, Bapak Habel memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Dia memberi kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama. Bapak Habel memang bersungguh-sungguh untuk memberikan hasil yang pertama, yaitu kambing domba yang lahir pertama. Kenapa? Karena dia khusus memilih kambing domba yang berlemak untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Jadi, Bapak Habel memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah karena dia percaya yang terbaik hanya untuk Tuhan Allah saja. Orang kedua yang diceritakan di dalam bacaan kita hari ini yaitu Bapak Henokh. Bapak Henokh adalah ayah dari Metusalah. Dia hidup selama 365 tahun, adik-adik. Tua sekali ya. Selama hidupnya, Bapak Henokh selalu berjalan bersama Tuhan Allah. Dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa, berbicara kepada Tuhan Allah. Sampai suatu hari, tiba-tiba Bapak Henokh hilang. Dia terangkat ke atas langit. Kok bisa? Iya, karena Bapak Henokh menyenangkan hati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Allah dengan cara selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa buat Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan selalu. Orang ketiga di dalam bacaan kita hari ini adalah Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini nurut banget sama Tuhan Allah. Adik-adik pasti masih ingat kan cerita Bahtera Nuh? Kita nonton sama-sama yuk. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar.
Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji,
tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik, Bapak Nuh taat dan patuh pada Tuhan Allah. Bapak Nuh tetap membuat perahu besar itu, walaupun dia ditertawakan sama tetangga-tetangganya. Adik-adik bisa bayangin nggak kalau seandainya Bapak Nuh nggak nurut sama Tuhan Allah dan tidak buat perahu besar itu? Pasti dia dan keluarganya tidak akan selamat dari banjir itu kan? Nah, sikap Bapak Nuh yang percaya dan mau melakukan perintah Tuhan itu disebut iman. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa iman berarti percaya bahwa Tuhan Allah itu ada dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Iman atau percaya kepada Tuhan Allah ditunjukkan dengan cara yang pertama, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Caranya gimana? Dengan rajin berdoa dan membaca Alkitab seperti yang dilakukan oleh Bapak Henok. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus melakukan perintah Tuhan Allah. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, seperti yang dilakukan oleh Bapak Nuh. Dan selain itu, kita juga harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah, seperti Bapak Habel. Dengan melakukan ketiga hal tersebut, adik-adik sudah menunjukkan bahwa adik-adik percaya kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini, teman-teman kalian dari sektor Eklesia akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Allah Bapa Melindungi. Semoga lagu ini memberkati adik-adik semua ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta, pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Halo anak-anak, indahkan lagunya. Semoga lagunya bisa menjadi berkat. Dan jangan lupa 3M. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jarak. See you next time. Adik-adik, untuk aktivitas kita pada hari ini, kita akan sama-sama menghafalkan ayat Alkitab, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1. Untuk menghafalkannya, adik-adik ikutin gerakan Kak Celi ya.
Ibrani 11 ayat 1. Iman, tunjukin jari kelingkingnya, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba sekarang adik-adik coba sendiri ya. Sudah bisa? Kita lakukan sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hebat! Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Celi. Nah, sekarang sebagai tanda kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah baik sama adik-adik dan juga kita semua. Kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Nah, adik-adik, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi ya. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan tadi. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu untuk pemeliharaan Tuhan selama seminggu yang lalu. Engkau sudah menyertai kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau menyerahkan adik-adik di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan kesabaran pada mereka agar walaupun dilakukan secara online, tapi mereka dapat tekun belajar dan melakukan semua tugas-tugas mereka dengan baik.
Dan semuanya itu bukanlah karena kepintaran mereka, melainkan karena kasih dan karunia Tuhan semata. Kami juga mau menyerahkan orang tua, adik-adik semuanya. Tuhan mau memberkati papa dan mama mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka. Kalau ada yang mempunyai masalah, Tuhan mau membuka jalan bagi papa dan mama, adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mendapat musibah atau sedang menghadapi kesulitan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka semuanya. Bagi yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka semua. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik semuanya di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Tuhan mau memberkati adik-adik supaya mereka boleh selalu menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Berikan pada mereka semuanya kekuatan dan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu taat, mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diberikan, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan tolong kami, agar kami boleh selalu ingat untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, dan untuk selalu mencuci tangan kami. Tuhan tolong kami, berikan hati yang penuh dengan ketaatan bagi kami semuanya, supaya pandemi ini boleh segera berakhir, khususnya dari negeri kami, negeri Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para dokter, para medis, dan semua orang yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Tuhan memberikan pada mereka semua kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar mereka tetap setia untuk melakukan tugas pekerjaan mereka, dan mereka tetap setia untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberikan pada mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat memimpin, membuat keputusan untuk kebaikan bangsa kami ini. Berikan pada mereka rasa takut akan Tuhan juga. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja Irena, juga gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, agar semuanya dapat berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan tadi. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengolah persembahan kami ini, agar kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan di sekitar kami. Dan nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat. Tuhan dengar dan sempurnakan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, Kakak Aceh punya sedikit pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama adalah ibadah IHMPA atau ibadah hari Minggu Pelayanan Anak minggu depan masih tetap lewat live streaming di YouTube ya. Dan juga buat adik-adik jangan lupa ibadahnya tuh jam 8 pagi. Dan yang kedua adalah adik-adik tetap menjaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau ingin keluar rumah bersama mama dan papa, pakai masker ya, dan jangan lupa juga cuci tangan. Nah, untuk sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita menyanyi lagu penutup kita, di mana-mana saja. Mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita berdoa sebelum adik-adik melanjutkan kegiatan adik-adik berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami sepanjang minggu mendatang, dan kasih setia Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.